Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, analis kebijakan Ditjen HAM Kemenkumham Republik Indonesia Dewi lakukan kunjungan lapangan RIM Assessment KKP HAM di Aula Baiman Bapedalitbang Banjar. Dewi mengatakan pihaknya tidak hanya fokus tentang kesejahteraan, tetapi juga kepada hak-hak sipil masyarakat agar terpenuhi. Ia juga sangat mengapresiasi program kepemerintahan Kabupaten Banjar terkait rumah layak huni dan juga rumah restoratif justice. Ia berharap adanya anggaran pada dua dinas tersebut dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Ada 10 hal yang menjadi kriteria penilaian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia di generasi ketiga, di mana generasi pertama dan kedua fokus pada hak ekonomi sosial budaya, sedangkan generasi ketiga memasukkan hak sipil dan politik. Hal tersebut disampaikan analisis kebijakan Ditjen HAM Kemenkumham Dewi pada kunjungan lapangan RIM Assessment KKP HAM di Aula Baiman Bapedalitbang Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dibuka Asisten Administrasi Umum Haja Siti Mahmuda, didampingi Kabak Hukum Putra, dan dihadiri beberapa SKPD terkait. Dirjen HAM Kemenkumham Dewi mengatakan pihaknya tidak hanya fokus tentang kesejahteraan, tetapi juga pada hak-hak sipil masyarakat agar terpenuhi. Ia juga sangat mengapresiasi program Kabupaten Banjar terkait rumah layak huni dan rumah restoratif justice, di mana di provinsi atau daerah lain tidak ada program tersebut. Sementara Siska, yang juga sebagai analisis kebijakan Ditjen HAM Kemenkumham, menyebutkan pelaksanaan dan program yang dijalankan di wilayah Kabupaten Banjar sudah dinilai baik dari seluruh aspek yang termasuk dalam penilaian. Lebih jauh, Kabak Hukum Setda Banjar Putra mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya menyiapkan data dan bahan pada sesi diskusi yang dilakukan SKPD Banjar dalam penilaian KKP HAM tersebut. Menurutnya, dari data-data tersebut tentu menjadi bahan evaluasi dari pihaknya agar hak-hak masyarakat bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek kesehatan, kependudukan, lingkungan, maupun lain sebagainya. Penilaian KKP HAM ini dilakukan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan hasilnya nanti akan diumumkan di peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Kriteria itu ada 10 hak. Kebetulan Permen Hukum Kabupaten Kota Peduli HAM ini adalah generasi ketiga, di mana generasi pertama dan kedua itu kita fokus kepada hak ekonomi sosial budaya, dan generasi ketiga ini kita memasukkan hak sipil dan politik. Jadi di situ ada hak atas bantuan hukum ya, Siska, dan hak pluralisme dan keberagaman. Jadi kita tidak hanya fokus tentang kesejahteraan, tapi bagaimana hak-hak sipil masyarakat kita juga terpenuhi. Mungkin setelah adanya tanya jawab tadi, sudah baik untuk pelaksanaannya, program-programnya juga sudah baik, untuk Dukcapil juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sudah ada juga masyarakat tidak ada layanan publik yang diskriminatif, juga sudah ada tempat pengaduan online. Lalu untuk pekerja, untuk tenaga kerja di Kabupaten Banjar sudah tercover juga di BPJS. Jadi untuk pelaksanaannya juga sebagian besar sudah memenuhi untuk kota yang kabupaten yang berdiri HAM. Ini termasuk juga untuk pendidikannya. Jadi di SKBM, PAUD, dan SD atau SMP juga sudah pendidikannya sudah tercover. Dari sisi kesehatan pun tadi juga sudah untuk rasio puskesmas, dokter umum, spesialis juga ada. Dan untuk layanan kesehatan juga itu di puskesmas juga sudah ada. Mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah yang sudah hadir juga. Dari data-data ini tentu menjadi bahan evaluasi juga bagi kita di internal pemerintah daerah. Mudah-mudahan hak-hak masyarakat untuk pemenuhan kewajiban kita sebagai pemerintah daerah untuk memenuhi HAM masyarakat itu bisa kita penuhi lah dengan sebaik-baiknya, baik itu dari tadi aspek kesehatan, kependudukan, lingkungan, maupun dari bantuan hukum juga tidak ada saran juga dari perwakilan APDESI. Ini juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Rahmat Dhani membuka rakor inspeksi dan sosialisasi penerapan manajemen keselamatan kebakaran gedung se-Kabupaten Banjar. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar semakin pesat dan tentu dibarengi dengan padatnya bangunan gedung. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan terjadinya risiko bahaya kebakaran. Mewakili Bupati Banjar, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmat Dhani membuka rapat koordinasi inspeksi dan sosialisasi penerapan manajemen keselamatan kebakaran gedung atau MKKG se-Kabupaten Banjar yang digelar di Aston Banua Hotel Convention Center Gambut. Dikatakan Rahmat Dhani, pemerintah Kabupaten Banjar menyambut baik rakor tersebut, di mana para peserta akan mendapatkan pengetahuan mengenai materi MKKG dan berdiskusi dengan narasumber. Peserta juga dapat mempraktikkan simulasi terkait menghadapi kondisi bahaya darurat kebakaran pada bangunan gedung. Rahmat ini juga menjelaskan, pada saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar semakin pesat dan tentu dibarengi dengan padatnya bangunan gedung, baik itu gedung hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta gedung dengan fungsi khusus lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan terjadinya risiko bahaya kebakaran. Setiap gedung perkantoran dan tempat usaha yang memiliki karyawan tentu harus memiliki MKKG yang bertujuan untuk keselamatan para penghuni dari kebakaran dengan upaya kesiapan instalasi proteksi kebakaran. Ya, rakor ini kan merupakan salah satu kewajiban kita, terutama Dinas Damkar dalam upaya pencegahan. Makanya hari ini bidang pencegahan Dinas Damkar melaksanakan kegiatan ini, rakor sosialisasi yang melibatkan pelaku-pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banjar. Tadi dilaporkan ada sekitar 60 perusahaan yang memiliki gedung. Harapan kami kan apa yang disampaikan hari ini bisa mungkin sama-sama untuk disiapkan oleh masing-masing pengelola gedung untuk dalam rangka pencegahan terjadinya kebakaran. Peserta rakor ini diikuti sebanyak 60 orang dari perusahaan, hotel, dan rumah sakit di Kabupaten Banjar yang memiliki bangunan gedung. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis sertifikat layak proteksi kebakaran oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmat Dhani kepada perwakilan PT Hero atau Bangunan Gedung Giant Kertakanyar didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Rahmat Kartolo dan Kabid Pencegahan DPKP Kabupaten Banjar Edi Elminsahjaya. Sementara itu, Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Edi Elminsahjaya mengungkapkan, kegiatan ini adalah rakor yang pertama dilakukan oleh pihaknya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan ini juga menyampaikan hasil-hasil temuan di lapangan agar bangunan gedung memiliki sarana dan prasarana kebakaran seperti APAR, sprinkler, smoke detector atau heat detector, dan main control fire alarm agar berfungsi dengan baik. Edi berharap bangunan gedung yang bernilai strategis di Kabupaten Banjar sudah memiliki sertifikat layak proteksi kebakaran untuk mencegah dan siap siaga ketika terjadi kebakaran. Kesiapsiagaan tersebut yakni dengan peralatan pemadam kebakaran yang sudah siap di tempat dan berfungsi dengan baik, serta tim manajemen keselamatan kebakaran gedung yang terampil dan mengetahui standar operasional prosedur ketika terjadi kebakaran. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah yang pertama dilakukan Dinas Damkar untuk mengumpulkan perusahaan, di mana hari ini adalah kegiatan untuk menyampaikan hasil temuan kita di lapangan, supaya bagaimana bangunan gedung itu memiliki
sarana dan prasarana kebakaran, baik itu APAR, sprinkler, smoke detector atau head detector maupun main control PA alarm, dan itu berfungsi dengan baik. Nah, harapan kita bangunan gedung di Kabupaten Banjar, karena tadi diserahkan simbolik oleh Pak Staf Ahli dan Pak Kadis untuk sertifikat layak proteksi kebakaran, semua bangunan gedung yang kita nilai strategis itu wajib memiliki sertifikat layak proteksi kebakaran. Hal ini untuk apa? Untuk mencegah dan mensiapsiagakan ketika terjadi kebakaran, bahwa peralatan di situ sudah siap dan berfungsi dengan baik, serta tim manajemen keselamatan kebakaran gedungnya itu terampil dan mengetahui SOP ketika terjadi kebakaran. Nah, harapannya ini akan berlanjut di tingkat yang lebih kecil lagi, yaitu di tingkat RT dan desa. Namun hari ini kita hanya menyampaikan di tingkat perusahaan atau komersil. Ini berbagai macam ya, ada perusahaan yang bangunan bengkel dan mobil seperti Daihatsu, Toyota, Isuzu yang ada di Ketak Anyar ini, kemudian ada Trakindo, United Traktor, Rumah Sakit Ciputra juga ada, perkebunan karet juga ada, PT Batumas, PT Anugerah Watindo, sawit juga ada, PT Palmina, kemudian pergudangan Bispak, kemudian pergudangan The Commerce, juga Hotel Aston juga kita undang juga sebagai tuan rumah, juga sebagai peserta, dan ada sekitar 15 jenis kegiatan usaha yang kita undang pada hari ini. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar rapat koordinasi antisipasi kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang tingkat kerawanan terjadi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, terutama banjir, gelombang pasang laut atau rob, angin puting beliung, dan tanah longsor. Daerah rawan bencana banjir sering terjadi di daerah seperti Sungai Pinang, Pengaron, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk, serta daerah pemukiman di daerah hantaran sungai lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar rapat koordinasi antisipasi kesiapsiagaan bencana banjir, gelombang pasang laut, angin puting beliung, dan tanah longsor. Rakor dibuka oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, diwakili staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Ibrahim G. Intan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Banjar Warsita dan unsur TNI Polri di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar. Staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Ibrahim G. Intan menyampaikan, Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Kalsel yang tingkat kerawanan terjadinya bencana hidrometeorologi cukup tinggi, terutama banjir, gelombang pasang laut, rob, angin puting beliung, dan tanah longsor. Ia berharap seluruh elemen yang ada di Kabupaten Banjar untuk bersatu padu dengan semangat gotong royong, bahu-membahu sehingga dapat menangani kejadian bencana dengan cepat, tepat, dan menyentuh rakyat. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Warsita mengatakan, dalam kesiapsiagaan bencana tersebut, pihaknya akan mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan bencana, salah satunya melalui kegiatan rakor. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, nantinya akan dilakukan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, dilanjutkan dengan membuat posko-posko di kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Diketahui daerah rawan bencana banjir sering terjadi di daerah seperti Sungai Pinang, Pengaron, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk, serta daerah permukiman di daerah bantaran sungai lainnya. Tak lupa Warsita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau yang dulunya dikenal dengan sebutan BMKG, dan sistem peringatan dini seperti Early Warning System sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan pesan di peringatan. Kita identifikasi daerah yang rawan bencana, daerah mana, kemudian salah satunya yang kedua adalah kita laksanakan
rakor tadi untuk dapat masukan dari kawan-kawan stakeholder termasuk dari Polres, dari Polsek, dari Puramil, dari Camat. Nah, ini memberi masukan apa-apa yang akan kita kerjakan nanti, termasuk sebagai dasar nanti yang akan kita kerjakan. Kemudian selanjutnya nanti akan dilaksanakan apel siap-siagaan bencana banjir, longsor, dan prop ya. Kemudian dari apel nanti kita akan buat posko-posko. Akan kita buat posko-posko di masing-masing posko markasnya di BPBD, kemudian selanjutnya di kecamatan-kecamatan. Gitu. Untuk rawan banjir ini kan kita ada peta kerawanan banjir, itu mulai dari Sungai Benang, Sungai Kemanta, Maron, ya, Benteng, kemudian di Martapura Kota, Martapura Barat ya, Martapura Timur, itu sampai Sungai Tapuk. Begini Mbak, kita sebenarnya sudah punya desa tangguh bencana. Ini kita ada 4 sudah, kemudian tahun depan kita bentuk 1 lagi di Benteng, ya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi sudah kita pasang EWS, early warning system. Nah ini maksudnya untuk peringatan dini. Jadi masyarakat nanti kalau memang ada peringatan dini, terus sudah ada bunyinya, nanti masyarakat bisa antisipasi untuk menghadapi banjir. Rakor dihadiri Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Banjarbaru Provinsi Kalsel, Kepala Basarnas Banjarmasin, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Kepala PLT Ariam Kanan, Perwakilan Dandim 1006 Banjar, Polres Banjar, pimpinan Perusda, para camat, Porko Pimcam, serta para relawan kebencanaan se-Kabupaten Banjar. Khairin Jidan, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, DPRD Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar yang disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman beserta jajaran di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar, Martapura. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar menjelaskan, tujuan utama kunjungan kerja ini adalah ingin kaji banding terkait masalah pertanian dan pariwisata. Akerman berharap dengan kaji banding ini dapat membawa pengetahuan baru ke Gunung Mas. DPRD Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar yang disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman beserta jajaran di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Hilman juga mengucapkan selamat datang kepada rombongan dan mengatakan bahwa Kabupaten Banjar menjadi salah satu pilot project di Kalimantan Selatan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan program YES dari Kementerian Pertanian. Adapun tujuan utama dari program ini adalah regenerasi petani. Pihaknya menumbuhkan petani-petani milenial dengan sasaran program adalah kaum muda dengan rentang usia 19 hingga 39 tahun di pedesaan. Mereka dari keluarga kurang mampu dan kaum muda yang kesejahteraannya perlu ditingkatkan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas yang juga selaku Ketua Rombongan Akerman Sahidar menjelaskan tujuan utama kunjungan kerja ini adalah menyangkut masalah pertanian dan pariwisata. Ia pun berharap dengan kaji banding ini dapat membawa pengetahuan baru ke Kabupaten Gunung Mas. Baik, sehubungan dengan kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Banjar ini, ya tujuan utama kami terutama sekali bahwa Kabupaten Banjar ini adalah terkenal dengan produk unggulannya, terutama sekali menyangkut masalah pertanian dan juga pariwisata yang ada di daerah Banjar ini. Makanya Kabupaten Gunung Mas tertarik ya dengan adanya informasi berita yang telah disampaikan untuk Kabupaten Gunung Mas gitu.
gitu kan, sehingga kami dapat ya hadir ke Kabupaten Banjar ini untuk belajar ya, dan juga kaji banding pengalaman antara Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Banjar. Ini yang menjadi tujuan utama dari DPRD Kabupaten Gunung Mas. Harapan dari kita ya ke depan sehubungan dengan kaji banding ini ya, kami juga ya dengan adanya belajar di Kabupaten Banjar ini ya mudah-mudahan kami bisa ini membawa ini untuk kabupaten kami ya, mudah-mudahan ya kami bisa ini hasil sharing ini akan kami juga bangun di Kabupaten Mas gitu. Kunjungan kerja ini diisi dengan dialog dan tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Kabupaten Banjar kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas yang diwakili Kabag Pemerintahan Setda Banjar Ari Mauludin Akbar kepada Ketua DPRD Gunung Mas Akarman Sahidar. Turut hadir dalam acara ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, perwakilan Kepala Bapedalitbang, Kepala Disbud Waraper, Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kabag Pemerintahan Setda Banjar, dan Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK 2D Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian peningkatan kualitas keluarga di Balai Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menyampaikan rasa syukurnya karena menetapkan Desa Salat Makmur sebagai lokasi pembinaan. Penilaian TPK 2D ini berbasis simultan, serentak dan bersinergi sehingga dapat berkolerasi dengan hasil. Senyum dulu dong, senyum dulu, lipstik kita sama nih. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan lakukan penilaian peningkatan kualitas keluarga di Balai Desa Salat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Di kesempatan tersebut juga diserahkan kursi roda untuk posyandu lansia oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias kepada pembakal setempat. Nurgita Tias menyampaikan rasa syukurnya karena menetapkan Desa Salat Makmur sebagai lokasi pembinaan. Penilaian TPK 2D ini berbasis stimulan, serentak, dan bersinergi sehingga dapat berkolerasi dengan hasil. Sementara itu, tim penilai TPK 2D Provinsi Kalimantan Selatan Kartinah menyebutkan Desa Salat Makmur sudah dinilai baik dan masih dalam tahap verifikasi antara laporan dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, ada 24 indikator dari 5 dimensi kriteria dalam penilaian tersebut, di antaranya ketahanan fisik, ekonomi, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, ya lumayan baik. Tapi nanti kami akan, ini kan kami memverif nih apa yang dilaporkan, kemudian dengan kenyataan di lapangan, kemudian kami nanti juga akan melihat administrasi dari khususnya dari kelompok-kelompok, dari tim penggerak PKK, juga kelompok desa wismanya. Ada di kriteria dalam penilaian TPK 2D itu ada 24 indikator dari 5 dimensi. Di situ ada ketahanan fisik, ada ketahanan ekonomi, dan yang lainnya. Harapan kami setelah dengan adanya penilaian ini tidak cukup hanya sampai di sini, tapi terus dikembangkan untuk membawa manfaat bagi masyarakat di sini. Adanya intervensi dari dinas terkait itu terus ditingkatkan. Nah, kemudian mudahan membawa manfaat itu bisa dirasakan oleh warga masyarakat khususnya di lingkungan sini, kemudian terus berkesinambungan tidak saja pada saat lomba, nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Itu. Terpisah Camat Beruntung Baru Agus Muslim menjelaskan, adanya kegiatan TKP 2D ini, dirinya berharap semakin memberikan semangat bagi warganya, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Apa saja program atau kegiatan yang sudah dibimbing dan dibina tim penggerak PKK Kabupaten akan terus dikembangkan melalui perorangan, kelompok, ataupun secara keseluruhan dari PKK maupun Dasawisma Desa. Ya, kita berharap dengan kegiatan ini semakin memberikan semangat bagi warga kami, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
Jadi apa-apa program yang sudah diajarkan, dibina, dibimbing, diberikan contoh, pendidikan keterampilan, itu bisa dikembangkan lagi oleh warga kami melalui kegiatan-kegiatan entah itu perorangan, kelompok, ataupun secara keseluruhan, itu kumpulan dari dasa-dasa wisma, kelompok-kelompok PKK, arisan, apapun macam bentuk jenis kelompok itu tuh bisa mengembangkan potensi yang ada. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peninjauan produk unggulan desa setempat, kemudian meninjau kebun PKK desa yang memiliki luas 20 borongan dengan jenis tanaman cabai, kangkung, kelapa, dan lain-lain. Turut hadir dalam penilaian ini, Kepala DPMD Syahrialudin, Kepala Dinsos P3AP2KB Haja Siti Hamidah, Kepala DKUMPP I Gustimada Suryawati, Camat Beruntung Baru, Agus Muslim, para pembakal, unsur Prokopimcam setempat, serta tokoh masyarakat. Fahrizal, Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, usia pernikahan anak dan usia calon pengantin merupakan salah satu kegiatan berkolerasi terhadap ketahanan keluarga yang ada di Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hajah Nurgita Tias saat menghadiri sosialisasi pernikahan anak usia dini di SMA Negeri 1 Martapura. Menurutnya, penting mencegah terjadinya pernikahan dini yang dampak buruknya sangat banyak, seperti melajunya angka perceraian, angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan juga stunting. Usia pernikahan anak dan usia calon pengantin merupakan salah satu kegiatan berkolerasi terhadap ketahanan keluarga yang ada di Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, saat menghadiri sosialisasi pernikahan anak usia dini di SMA Negeri 1 Martapura. Nurgita Tias mengatakan, kegiatan ini adalah penyampaian materi sadari kesehatan reproduksi dan kanker payudara, yang nantinya akan menjadi pilar pembangunan yang mumpuni, paling tidak untuk daerah Kalimantan Selatan. Ditambahkan kita, melalui Dinas Sosial P3AP2KB dan Dinas Pendidikan, bisa bersinergi tentang pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Banjar. Ia pun menginginkan ketahanan keluarga dimulai dari awal mereka memasuki usia lulus sekolah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Gita juga mengatakan penting mencegah terjadinya pernikahan dini yang dampak buruknya sangat banyak, seperti melajunya angka perceraian, angka kematian ibu, melajunya angka kematian bayi, dan terjadinya keterlambatan tumbuh kembang anak atau stunting. Baik, tentunya kami menginginkan ketahanan keluarga yang dimulai dari awal mereka memasuki usia lulus sekolah ya. Yang jelas saya berharap bersama Dinas BP3KB, Dinas Pendidikan bisa sinergitas tentang pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Banjar. Saya yakin ini akan berkorelasi juga dengan kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian juga sinergitas ini tentunya bukan hanya mendukung visi misi Bupati, tapi visi misi Bupati ini tentang Banjar yang maju, mandiri dan agamis adalah sebenarnya keinginan dari mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar sendiri. Hari ini kita memberikan materi sadari kesehatan reproduksi, kanker payudara, kemudian juga bagaimana mereka menjadi pilar-pilar pembangunan yang mumpuni paling tidak untuk daerah Kalimantan Selatan 20 tahun ke depan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Martapura, Eko Sanyoto, menambahkan, tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran, dan inspirasi yang bermakna bagi anak didik generasi penerus bangsa. Mereka perlu diberi pembekalan supaya menjadi generasi yang tangguh dan generasi yang nantinya bisa menerima tongkat estafet pendidikan untuk kehidupan berbangsa. Sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Hajah Siti Hamidah dan Kabid Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Mary Luripner selaku narasumber, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Peni, dan Forum Anak Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.